Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi. Kita kali ini akan membahas tentang tambang yang ormas akan diberikan izin untuk ikut mengelola. Pertanyaan yang mendasar adalah, apa yang dipikirkan oleh sahabat kalian ketika mendengar kata tambang? Sejauh ini, mereka yang berada di tempat-tempat di mana tambang dilakukan eksploitasi atau eksplorasi akan mengerti bahwa tambang merusak alam, dan sepertinya sebagian besar orang melihat bahwa tambang memang memberikan janji secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak kerusakan yang tak mudah untuk dilakukan perbaikan. Apakah kita sependapat? Namun belakangan Presiden Jokowi memberikan sebuah izin kepada ormas untuk mengelola pertambangan. Mari kita lihat lebih jauh. Belum lama ini, Presiden Jokowi memberikan izin usaha pertambangan khusus WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Hal ini tertuang dalam PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 83A ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Maksud daripada hal tersebut adalah agar pemerintah dapat mendorong pemberdayaan empowering ormas keagamaan. Lalu bagaimanakah respon ormas? Kita lihat respon dari Muhammadiyah seperti apa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti pada 2 Juni 2024 mengatakan terkait dengan kemungkinan ormas keagamaan dapat mengelola tambang itu merupakan wewenang pemerintah. Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa kemudian ujuk-ujuk yang namanya ormas pasti bisa ikut mengelola tambang. Jika kemudian misalnya ini kalau terjadi dan ormas menyambut, ada ormas yang bisa, ada ormas yang tidak, ini juga bukan suatu hal yang biasa, tidak sederhana. Pasti akan ada hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan, Namanya juga peluang ekonomi. Ini adalah sesuatu yang secara prinsip harusnya mengacu kepada sila kelima Indonesia itu, Pancasila, yaitu keadilan sosial. Nah, inilah yang kemudian juga akan menjadi satu problem yang dapat timbul karena hal tersebut. Sekalipun rencana ataupun undang-undang ini memberikan tawaran yang tampaknya menggiurkan bagi banyak orang, Muhammadiyah mengatakan bahwa kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara, imbuhnya. Jawaban Abdul Mukti ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua bahwa segala hal yang seakan-akan tampak menguntungkan itu harus betul-betul dibahas dengan seksama. Tidak boleh ada ketergesa-gesaan hanya karena sebuah asumsi, bayangan, harapan akan keuntungan besar. Padahal kalau kita melihat sesungguhnya yang harus dilakukan oleh ormas adalah bagaimana masyarakat, bangsa, dan negara juga mendapat keuntungan signifikan dari apa yang dilakukan oleh ormas, bukan untuk ekonomi ormas itu sendiri. Dan siapa saja ormas yang dalam hal ini oleh pemerintah dicatat, kalau dalam ormas Islam, menurut Sekretariat Kabinet RI, organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia lebih dari 100. Jumlah pendukungnya pun mencapai jutaan orang. Dari ratusan umat Islam tersebut, menurut Kementerian Agama RI ada beberapa yang memiliki jaringan luas, seperti NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Persis, hingga Hidayatullah. Namun kita tidak boleh tutup mata bahwa tambang telah menimbulkan keserakahan yang luar biasa. Kita pernah mendengar 271,06 triliun rupiah
korupsi, yaitu atas pertambangan timah di Bangka Belitung. Angka itu merupakan bagian daripada hitungan atas kerugian lingkungan yang terjadi seperti durasi waktu pencemaran, volume polutan, dan status lahan yang rusak. Jadi bukan semata-mata uangnya, tapi lingkungan itu sangat sulit untuk diperbaiki. Apalagi belum ada teknologi yang dapat mengatasi itu dengan cepat. Selain itu, tambang juga menimbulkan indeks kualitas air yang terus menurun secara signifikan, termasuk indeks kualitas udara juga mengalami penurunan. Dan sebuah catatan menyebutkan penurunan kualitas lingkungan hidup Kepulauan Bangka Belitung salah satunya disebabkan oleh tambang timah yang merupakan sektor utama bagi perekonomian di wilayah tersebut. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa soal tambang semua harus hati-hati, jangan tergesa-gesa, apalagi setingkat ormas yang mana ormas sejauh ini menjadi politik nilai bagi bangsa dan negara. Jika kemudian ormas sudah terjebak atau ikut di dalam proses-proses pertambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang ditimbulkan oleh pertambangan sejauh ini, yaitu kerusakan alam, maka ini akan menjadi sebuah hal yang merugikan bagi perjalanan jangka panjang ormas dan tentu saja perjalanan Indonesia ke depan. Akankah kita sama-sama memiliki pikiran yang seperti itu? Mari berdoa dan berusaha untuk Indonesia lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.